Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Raihana. Video kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis dalam Islam. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang kita tuh pernah mendengar atau merasakan ada aja ya sebagian orang yang melakukan tindak kecurangan dalam melakukan kegiatan usahanya demi mendapat keuntungan yang besar dengan cara yang tidak baik. Tapi, ada juga yang melakukan bisnis dengan cara yang baik dan tidak melakukan kecurangan. Mereka melakukan bisnis dengan jujur demi mencapai dan mencari keridhaan Allah untuk dunia akhirat. Makanya, sebelum kita berbisnis, kita harus memahami dan mengetahui etika apa aja yang ada dalam bisnis, terutama bisnis dalam agama Islam. Sebelumnya aku ada video nih dari YouTube yang kita bisa ambil pelajarannya. Gimana sih etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari? Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Zain. Wah, selamat ya Nis atas kelulusannya. By the way, nanti kita ke taman kampus yuk. Aku pengen ngobrol-ngobrol sambil kita makan bakso di sana. Oke, mantap kalau sambil makan bakso. Oh iya Zain, gimana nih abis lulus kuliah kamu mau cari kerja atau mau bikin usaha? Wih, usahanya si abang lagi rame banget nih. Iya nih Neng Nisa, alhamdulillah rame. Nah, itu dia Nis yang mau aku obrolin. Kita buka usaha aja yuk, mau nggak? Yuk, ide bagus tuh Zain, tapi kita pasti butuh modal nih. Dari mana ya modalnya? Apa kita pinjam ke pinjol aja? Pinjol. Waduh, jangan deh Nis. Bunganya bikin kita melilit yang ada. Aku juga nggak mau riba. Tapi tenang, aku punya tabungan untuk modal usaha kita. Wah serius kamu? Ternyata kamu udah punya banyak tabungan juga ya Zain? Iya Nis, aku kan anak pertama. Dan kedua orang tuaku juga udah pensiun. Jadi aku harus bisa mencari nafkah untuk keluargaku. Wah luar biasa kamu Zain, aku kagum deh sama kamu. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi pengusaha handal. Apalagi kamu udah pinter, santun, dan peduli sama semuanya. Harus dong Nis, kan aku paling tua. Jadi harus bisa jadi contoh buat yang lain. Wih luar biasa. Kalau gitu kita mau usaha apa nih Zain? Nah, tanteku itu ada yang hobi banget masak. Dia jago khususnya di jajanan pasar. Kita mau coba nggak bikin itu, tapi kita branding lebih menarik dan kekinian. Ide bagus tuh Zain, pokoknya kita harus jualan jajanan yang halal aja. Apalagi di kota Sukamaju ini kan terkenal banget dengan jajanan pasarnya. Setuju banget nih, buat aku halal itu nomor 1. Nah, selain itu kita juga bisa menggaungkan ikon kota kita dengan cara yang kreatif. Wih bener banget tuh, kira-kira harga dari tante kamu berapa ya Zain? Soalnya kita perlu menentukan harga untuk kita jual lagi. Harganya mulai dari 1.000 sampai 5.000 rupiah. Kita naikin aja 3 kali lipat, biar kita cepet balik modal. Astagfirullah, Zain jangan, itu namanya kamu zolim. Sebagai calon pengusaha, kita harus menerapkan sikap dan etika bisnis yang islami. Kita harus jujur, dapat dipercaya, informatif, cerdas, dan juga intelektual. Kalau kita zolim, itu namanya kita nggak punya etika. Selain itu Zain, kalau kita mau jualan, kita harus hitung harga produksinya supaya harga jualnya bisa pas dan tidak memberatkan orang lain. Ya Allah Nisa, aku baru sadar. Makasih banget ya Nis, udah ngingetin aku. Padahal aku udah punya rencana di setiap hari Jumat kita bakal bagi-bagi jajanan gratis buat mereka yang membutuhkan. Niat sedekahnya sih boleh Zain, tapi caranya juga harus bener dong. Aku sih setuju sama ide kamu yang kita sedekah di setiap hari Jumat. Jadi kapan nih Nis kita mulai usahanya? Kalau bulan depan gimana? Soalnya kita juga perlu mikirin strategi mulai dari pembuatan flyer, branding, ngitung keuntungan, transaksinya bisa sama apa aja, dan juga pembukuannya. Oke nih, aku setuju banget. Siap Zain, yuk kita pelajarin buku prinsip dan etika bisnis Islam untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, lingkungan, maupun kompetitor. Kalian jadi mesen nggak nih? Jadi dong. Kayak biasa ya Bang, 2. Oke siap. Ngomong-ngomong, obrolannya seru banget tadi Neng Nisa dan Mas Zen. Boleh dong bagi-bagi ilmunya.
Alhamdulillah, si abang dengerin juga berarti dari tadi kita ngomong. Tenang bang, nanti aku kirim linknya tentang buku Prince. Nah, dari video itu kita bisa belajar bahwa sebelum kita melakukan bisnis atau kita melakukan strategi bisnis yang kita miliki, kita harus mempelajari etika bisnis dalam Islam. Kita masuk ke definisi bisnis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis itu usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha lainnya. Kalau kata Ibnu Khaldun, adalah sebuah upaya mendapatkan keuntungan dalam mengembangkan harta kekayaan dengan cara membeli barang dengan harga murah serta menjualnya dengan harga yang mahal. Itu adalah definisi bisnis. Landasan syariah bisnis dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Laisa alaikum junahun an taktubuha fadlam min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang-orang yang sesat. Nih, dalam ayat Al-Quran aja, Allah itu menganjurkan bagi kita, umatnya, untuk mencari karunia yang telah Allah tebar di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha, yaitu bisnis atau dagang. Kalau dalam hadis, dari hadis riwayat Ahmad, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu? Qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan dan Rasulullah memberi tahu kita bahwa pekerjaan yang baik itu ternyata adalah yang dari tangan kita sendiri. Contohnya berdagang. Jadi, para pebisnis, para pedagang itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Rasulullah. Ada juga hadis Imam Hakim yang artinya, sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak akan mati sampai ia menyelesaikan rezekinya yang telah ditetapkan. Maka janganlah kalian malas mencari rezeki dan bertakwalah kepada Allah, wahai manusia, dan berlaku baiklah dalam mencari rezeki. Ambillah yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Sampai dalam hadis ini pun menjelaskan bahwa kita itu jangan malas. Jadi ini adalah sebuah keharusan kita untuk membuat atau melakukan usaha, melakukan ijtihad dengan mencari rezeki dari karunia yang telah Allah tebar di dunia. Lalu ambillah yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Kita harus meninggalkan apa-apa saja yang sudah dihalalkan dalam agama Islam. Karena ternyata banyak loh hal-hal yang halal yang bisa kita ambil. Lalu tujuan aktivitas bisnis itu untuk apa? Yang pertama, memperdayakan harta secara umum, yaitu memutar harta agar harta kita itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain maksudnya dia atau mereka itu bisa merasakan manfaat dari barang yang kita jual. Lalu hasilnya bisa untuk keuntungan kita, untuk modal kita lagi untuk jualan. Jadi itulah arti memperdayakan harta secara umum. Jadi kita bisa putar harta untuk selalu menjadi manfaat kita dan orang lain. Yang kedua, menggapai kemenangan dari Allah. Yang ketiga, memperoleh harta sebagai modal perjuangan di jalan Allah. Karena kita kalau misalnya udah sukses dan kita juga bisa mendapat modal
itu kita bisa membantu perjuangan di jalan Allah. Contohnya itu seperti teman-teman kita sekarang yang berjuang di Palestina. Kalau kita punya uang kan, kita bisa bantu mereka dengan cara donasi. Karena kita sendiri paham ya, dan kita sendiri tahu kalau misalnya kita itu belum mampu untuk berjuang secara fisik ikut berperang di sana, maka kita itu disuruh untuk semangat aja cari keuntungan dengan cara lain, yaitu dengan cara berbisnis atau berdagang, agar bisa membantu perjuangan teman-teman kita, perjuangan sahabat-sahabat kita di Palestina untuk memperjuangkan agama Islam. Selanjutnya, berbisnis itu terkategori fisabilillah. Jadi selain berjihad, menuntut ilmu, bisnis itu juga adalah salah satu kategori fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Selanjutnya, bekerja sama dalam kebaikan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, membumikan syariat atau nilai-nilai dalam berdagang. Maksudnya sini adalah berdakwah. Jadi, kalau kita berdagang itu kita bisa berdakwah juga. Contohnya, misalkan kita itu usahanya itu di bidang fashion muslimah. Kita jualan gamis, jualan jilbab. Nah, ternyata yang kita jual itu adalah pakaian-pakaian yang trendy, yang zaman sekarang tuh modis banget dan dilihat sama orang-orang itu menarik. Nah, tanpa kita sadari di luar sana itu ada saudari semuslim kita yang belum yang belum menutup auratnya. Terus pas habis ngelihat brand kita, yang melihat produk kita, ternyata gamisnya bagus ya, ternyata jilbabnya menarik ya, syar'i tapi tetap modis, tapi tetap trendy. Akhirnya terbuka hati saudari-saudari kita untuk mereka memakai aurat. Nah, itu kan bisa menjadi ladang pahala kita. Jadi berdagang itu bisa menjadi ladang dakwah kita. Lalu memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Karena kita tahu di Indonesia itu angka pengangguran itu juga cukup tinggi. Jadi kalau kita bisa membuka usaha, terus kita bisa ngajak saudari-saudari semuslim kita untuk bekerja sama-sama, kita itu bisa mengeluarkan mereka dari zona pengangguran, dan itu sangat-sangat dianjurkan. Lalu memperluas network atau silaturahim. Dalam step-step berbisnis pasti kita itu banyak melibatkan orang. Kita melibatkan tim produksi, tim packaging, terus tim untuk ngantar-ngantar barang hasil jual produksi kita. Dari situ kita tuh ternyata tanpa sadar tuh udah membuka banyak banget tali silaturahim. Jadi semakin kita banyak melakukan bisnis, itu kan semakin banyak membuat kita berhubungan dengan manusia. Nah, itu bisa membuat hubungan tali silaturahim kita tuh lebih banyak. Dalam Islam dikatakan bahwa seorang muslim itu tuh penting banget untuk menjaga tali silaturahim agar umurnya juga panjang, terus juga tuh dimudahkan banyak urusannya, karena dianjurkan banget untuk memperbanyak tali silaturahim. Yang terakhir, mencari keuntungan dengan tidak membebankan orang lain. Dalam kita berbisnis, pasti kita itu banyak banget menghadapkan dengan pengambilan keputusan. Ini, itu, mau dipasarkan kemana, gini-gini kan. Jadi ternyata itu dalam Islam ada beberapa teorinya. Yang pertama adalah pilihan terbaik kaum muslimin. Jadi kita harus mengutamakan pilihan di sini kan ijma ulama. Hal-hal yang sudah diperbolehkan oleh para ulama kita. Yang kedua, pilih yang lebih ringan mudaratnya.
Yang ketiga, dahulukan yang lebih maslahat. Lalu yang keempat, taat terhadap hukum Allah. Ini penting banget karena kita harus memposisikan diri kita untuk selalu menjadikan hukum Allah itu prioritas utama dalam berbisnis. Kita harus tahu apa aja yang dihalalkan, kita harus tahu apa aja yang diharamkan. Makanya itu kita penting banget untuk sambil berbisnis sambil selalu belajar fikih muamalahnya. Apa aja sih dalam bisnis itu yang ternyata oh ini mubah, oh ini makruh juga. Jadi apalagi zaman sekarang bisnis itu nggak cuman antar penjual pembeli, tapi ada juga yang ada sekarang tuh zaman sekarang ada reseller. Terus trennya sekarang jual beli online. Jadi kita tuh harus upgrade ilmu kita dalam berbisnis itu untuk semakin berkembang. Yang kelima, pilih yang dapat menangkal bahaya. Lalu yang terakhir, yang keenam, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Kemudian, dalam Islam, aturan-aturan bermuamalah atau berjualan itu semuanya itu masuk ke satu fikih khusus, namanya fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu dari mana sih? Asalnya atau sumbernya, fikih muamalah itu yang pertama itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu menjadi usul fikih. Di sini usul fikih adalah ijma para ulama. Jadi ulama itu mengkaji dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dijadikan bahan. Namanya usul fikih. Nah, ada 4 imam yang kita tahu ya, yang membuat yang mempunyai 4 mazhab itu ya, 4 mazhab. Yang pertama Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Nah, jadi setelah usul fikihnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka produknya atau hasil dari usul fikih tersebut dinamakan fikih muamalah. Jadi sebenarnya usul fikih itu banyak produknya. Ada usul fikih sholat, ada fikih zakat. Nah, kalau untuk jualan atau untuk berjual beli itu namanya fikih muamalah. Jadi sumbernya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Bahannya namanya usul fikih, lalu produknya namanya fikih muamalah. Di sini ada 6 prinsip dalam berbisnis menurut agama Islam. Yang pertama itu ada tauhid ya. Mengesahkan atau menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan yang aturan itu patut kita ikutin. Aturannya Allah itu semua patut kita jalanin. Dan larangannya Allah semuanya itu patut kita tinggalkan. Yang kedua, jastik. Jastik adalah prinsip keadilan dan keseimbangan dalam beraktivitas bisnis dan distribusi kekayaan. Nah, makanya jastik itu disuruh adil itu jadi prinsip yang kedua. Yang ketiga yaitu kebebasan seorang individu dalam berbisnis sejauh tidak melanggar syariah. Jadi kita tuh dibolehkan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara kreatif. Maksudnya kayak contohnya zaman sekarang tuh banyak banget olahan makanan yang kreatif-kreatif baru-baru gitu ya. Tapi sejauh tidak melanggar syariat.
Lalu ada responsibility, yaitu tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jadi, saat kita berbisnis, kita tuh harus paham dan harus peka ya terhadap lingkungannya. Apakah bisnis kita yang kita jalanin itu merugikan atau enggak. Misalkan kalau kita bikin usaha makanan, terus asapnya itu ternyata mengganggu lingkungan kita. Jadi kita harus punya solusi gitu. Jadi kita harus perhatikan kemaslahatan kita itu apakah mengganggu orang atau enggak gitu. Lalu ini ada ihsan dan kasih sayang dalam berbisnis. Gunanya itu untuk menghindari keserakahan. Jadi boleh banget seorang muslim itu melakukan bisnis, tapi jangan sampai serakah, karena kalau kita serakah itu kita bisa malah melakukan hal-hal yang dilarang Allah untuk memenuhi keserakahan kita. Jangan sampai. Lalu terakhir adalah mengutamakan penghasilan. Bukan mengutamakan lagi, mengharuskan penghasilan itu atau selama proses berbisnis itu dari hal-hal yang haram dan menjauhkan semua hal yang haram dalam bisnis kita. Nah, jadi ini adalah 6 pokok penting dalam berbisnis menurut Islam. Prinsip Islam yang berkaitan halal dan haram. Yang pertama, prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu. Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata. Melarang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Lalu apa yang halal adalah yang diperbolehkan dan yang haram adalah yang dilarang. Apa yang mendorong pada haram adalah tentunya itu pasti haram. Selanjutnya, menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. Ini sama aja dengan syirik ya. Sudah Allah tetapkan itu halal, kok kita malah jadiin haram. Selanjutnya, niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. Lalu hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari. Yang haram terlarang bagi siapapun bagi umat Islam. Keharusan menentukan adanya pengecualian. Dalam beretika bisnis tuh kita tuh ada pertama pasti produksi ya. Saat kita berbisnis ada berproduksi, lalu konsumsi, kemudian didistribusikan. Nah, pada saat produksi, pembelanjaannya itu pada hal-hal yang baik dan memerangi kebakhilan dan kekikiran. Juga memerangi kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Jadi saat kita memproduksi sesuatu, kita harus menghindari hal-hal yang mubazir. Terus intervensi undang-undang di samping penyuluhan dan pengarahan. Lalu pada saat distribusi, nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepadanya. Nih distribusi itu ya, landasan kita tuh harusnya tuh yakin ya apa yang kita distribusikan. Itu tuh yakinnya kepada Allah. Bahwa juga fitrah manusia itu sebagai khalifah yang memiliki hak milik pribadi sebagai fenomena kebebasan yang pertama. Lalu nilai keadilan. Kebutuhan manusia akan kitab suci dan keadilan pengutusan Rasul. Perbedaan pendapat dan pemerataan kesepakatan. Memenuhi hak pekerja, takaful jaminan sosial. Mendekatkan jurang perbedaan antar manusia. Nah, distribusi ini
kan pasti melibatkan orang-orang ya, banyak orang-orang. Jadi kita harus memenuhi hak-hak pekerja yang kita pekerjakan. Selanjutnya ada konsep distribusi keuangan, yang artinya sebaik-baik dinar yang dibelanjakan seseorang adalah dinar yang dibelanjakannya untuk keluarganya. Dinar yang dibelanjakannya untuk kendaraannya di jalan Allah, dan dinar yang dibelanjakannya untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita masuk ke praktek bisnis yang dibolehkan. Islam tidak membatasi lahan untuk bekerja, tapi yang menjadi acuan utama dalam Islam itu adalah pekerjaan dari hasil keringat sendiri. Ada hadis dari Bukhari, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud makan makanan hasil usahanya sendiri. Nih, di sini ada prioritas usaha menurut ulama, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri. Itu adalah prioritas utamanya para ulama ya, menganjurkan. Nih, dalam beretika bisnis kita tuh harus murah hati dan punya motivasi untuk berbakti. Lalu, ingat kepada Allah untuk menjadi prioritas utamanya. Ternyata di pasar itu, syaitan lebih banyak mempengaruhi. Dalam hadis, dikatakan, jika engkau bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar darinya. Karena pasar merupakan medan pertempuran syaitan dan di sanalah ia menancapkan benderanya. Kita tahu di pasar itu banyak banget juga ada ini ya kan, oknum-oknum yang tidak melakukan bisnis dengan cara benar. Jadi mereka itu curang, mereka itu menipu, mereka membual dengan kata-kata manis. Ini buah mangganya manis loh, padahal pas kita bawa ke rumah ternyata asam. Dan segala macam taktik-taktik orang-orang di pasar. Nah, makanya kita sebelum masuk pasar, kita tuh harus berdoa untuk dihindarkan dari segala macam tipu muslihat syaitan pada manusia. Berbisnislah, karena bisnis adalah salah satu sarana dakwah. Berpenghasilan sendiri, agar manusia itu mandiri. Karena kita tahu kan di dunia zaman sekarang itu kita lihat barang-barang udah mahal harganya. Jadi dianjurkan banget untuk setiap umat atau kaum muslimin itu tuh untuk punya penghasilan sendiri. Mencari modal perjuangan dan menjalankan sunnah an-nubuwah. Lalu berbisnis itu bisa menolong, meringankan beban orang lain. Nih, kita masuk ke praktek bisnis yang dilarang. Bisnis yang dilarang adalah bisnis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam bisnis yang dibenarkan dalam syariah. Ini ada contoh transaksi yang tidak sah. Yang pertama, transaksi yang batil, yaitu segala jual beli yang terdapat kekurangan, baik rukunnya, tempatnya, atau jual beli yang tidak disyariatkan, baik secara usulnya atau sifatnya. Atau orang yang bertransaksi tidak memenuhi kriterianya. Lalu yang kedua ada transaksi fasid, di mana segala jenis jual beli yang disyariatkan usulnya, bukan sifatnya, dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli, tetapi tidak terdapat sifat yang tidak disyaratkan di dalamnya. Ini adalah konsep transaksi yang tidak sah. Lalu, jenis praktek bisnis yang dilarang yang pertama ada riba, ya, ikhtikar, perdagangan khamar, perdagangan barang yang dilarang ini ya, goror, sesuatu yang tidak jelas kita jual itu nggak boleh, bai najasi,
pelacuran, riswah. Riswah ini seperti korupsi ya. Tadlis, perbuatan dan penjualan barang-barang haram. Maisir, curang, judi. Seperti mirip judi. Talaki rukban dan skandal korupsi dan kolusi. Ini adalah macam-macam praktek bisnis yang dilarang. Nih, lalu harta yang dihasilkan itu bakal jadi apa? Bakal jadi haram. Jadi, harta yang dihasilkan dari jual beli haram jadi jual beli yang haram itu bakal menghasilkan hasil yang haram pula. Dalam hadis dikatakan, jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka otomatis juga mengharamkan hasil penjualannya. Jadi rugi kan, udah jual barang haram. Kita perlu effort tuh jualnya, tapi yang kita hasilkan itu juga haram buat kita. Itu sungguh-sungguh sangat rugi. Nah, lalu di sini kita dilarang berbisnis dengan musuh Islam atau dalam bentuk dukungannya. Dijelaskan bahwa bermuamalah itu boleh dengan orang-orang kafir. Jadi, boleh kita bermuamalah dengan yang bukan seagama kita ya. Kecuali menjual sesuatu yang akan digunakan oleh mereka yang berperang melawan kaum muslimin. Nah, di masa sekarang ini lagi panas-panasnya, lagi pertempuran besarnya di Palestina kan. Kita tahu kita ini nggak mampu untuk ikut berperang di sana. Kita tahu kita tidak punya kemampuan untuk ikut berperang bersama mereka di sana. Yang kita bisa lakukan tuh donasi, berdoa, dan satu lagi apa? Boikot barang-barang dari para pendukung Israel. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Karena dari kita memboikot atau kita memutuskan untuk tidak bermuamalah dengan musuh-musuh Islam itu bisa membuat para Israel itu nggak punya dukungan. Jadi itu sebagai ikhtiar kita agar saudara-saudari kita di Palestina itu bisa segera terbebas dari peperangan dan penyiksaan dari kaum-kaum Israel itu dan kawan-kawannya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya ini masih mahasiswa, kurang lebihnya masih banyak banget harus belajar. Jadi maaf apabila masih banyak kekurangan, kurangnya referensi, kurangnya contoh, dan segala kritik, pertanyaan, dan saran terbuka di kolom komentar. Saya Rayhana Azara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.